Hai, apa kabar? Aku Isna dan selamat datang di Isnanian YouTube channel. Hari ini aku mau cerita dan curhat hikmah yang aku ambil dari nonton drama Korea berjudul Startup. Drama Korea Startup ini booming 2 bulan ke belakang, bahkan sampai naik di berita-berita televisi online, direkomendasikan oleh akun investasi di Instagram dan Facebook. Bahkan Raditya Dika secara khusus juga membuat video belajar dari drama Korea Startup ini. Walaupun banyak direkomendasikan oleh akun-akun investasi di dunia maya, tapi menurutku pribadi aku juga mendapatkan hikmah dari nonton drama Korea ini secara personal yang bisa mengubah mindset aku dan mengubah pendapat aku tentang dunia investasi, bahkan personal life aku. Apa aja hikmah setelah aku nonton drama Korea ini? Ini dia. Nomor 1, tumbuhnya jiwa wirausaha aku kembali. Najwa Shihab pernah berkata bahwa mimpi untuk menjadi PNS adalah mimpi dan cita-cita nenek kakek kita. Cita-cita itu telah usang dan harusnya kita sebagai anak muda lebih inovatif lagi dalam menentukan karir kita. Sementara Bob Sadino juga pernah bilang, setinggi apapun jabatanmu, kamu adalah pekerjanya, tapi sekecil apa usahamu, kamu adalah bosnya. Drama ini itu menggugah aku kembali bahwa menjadi pengusaha atau CEO dalam kata lain di sini itu adalah pilihan yang tepat, dan sebagai anak muda kita harus berani mengambil resiko itu, mengucapkan selamat tinggal pada pekerjaan lama kita dan mencoba dunia baru bernama usaha rintisan startup. Di drama ini So Dalmi yang diperankan oleh Bae Suzy begitu percaya diri resign dari pekerjaannya lalu mulai usaha rintisannya sendiri. Itu membuat semangat wirausahaku muncul kembali. Setelah beberapa waktu yang lalu aku agak trauma dengan usaha. Dari drama ini aku memikirkan kembali peluang aku untuk berusaha. Pelajaran nomor 2, semua orang berhak sukses. Keadaan Han Ji Pyong yang terlahir tanpa orang tua dan hidup miskin membuat kita sadar bahwa kesuksesan itu hak semua orang. Dari Han Ji Pyong juga aku memiliki kesadaran yang tinggi bahwa kesuksesan itu jalannya tidak hanya dengan memiliki suatu perusahaan. Kita bisa sukses dengan cara menjadi pengembang atau menjadi investor. Bahkan kalaupun nanti sukses menjadi karyawan, semua itu ada di tangan kita. Pilihan itu ada di tangan kita. Tapi satu yang bikin aku sadar di pelajaran kali ini adalah sekecil apapun pendapatan kita, ya harusnya kita sadar berinvestasi. Pelajaran yang ketiga, tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. So Dalmi di sini diceritakan sebagai seseorang yang sangat terburu-buru dalam mengambil keputusan. Ya, terburu-buru mengambil keputusan ikut ayahnya daripada ibunya. Ia terburu-buru mengambil keputusan resign dari pekerjaannya padahal belum memiliki rencana usaha yang jelas. Ketiga, dia terburu-buru menaikkan kontrak yang mengakibatkan dia kehilangan temannya, bahkan 6 dosen sebagai pacarnya. Ini tuh memberikan pelajaran bagi aku bahwa nantinya kalau aku mau memutuskan apapun keputusan yang harus aku buat, aku berharap aku punya waktu minimal 3 detik lah untuk berpikir kembali apakah keputusan yang nanti aku ambil itu adalah keputusan yang terbaik. Mungkin beberapa waktu yang lalu aku seperti itu. So Dalmi adalah gambaran aku ketika memutuskan sesuatu. Aku benar-benar terburu-buru mengikuti emosi aku, padahal keputusan itu bukanlah keputusan yang paling tepat karena setelah dipikir-pikir ulang. Jadi aku berharap nanti aku bisa kendalikan emosi aku, berpikir secara logis, dan mempunyai sedikit waktu untuk memutuskan keputusan-keputusan besar yang akan aku ambil. Pelajaran yang keempat, tidak ada alasan untuk mencintai seseorang. Ketika 6 dosen bertanya pada So Dalmi kenapa dia menyukainya, So Dalmi bilang tidak tahu. Jawaban So Dalmi adalah tidak tahu. Kenapa aku butuh alasan untuk menyukaimu? Jawabannya ya karena kamu. Di sini aku agak sedikit melo bahwa aku sadar kembali bahwa
tidak ada alasan untuk tidak dicintai atau tidak ada alasan untuk mencintai seseorang, ya karena memang hati kita terpaut pada dia. Dan aku kembali yakin bahwa suatu saat aku akan menemukan sesosok itu, atau mungkin dia yang akan menemukanku nanti. Tapi yang jelas sampai waktu itu tiba, aku akan menggunakannya untuk memperbaiki diri aku sendiri, untuk belajar lebih baik sehingga aku pantas untuk dia dan semoga dia juga pantas untuk aku. Ya, itulah cinta. Pelajaran yang kelima. Pelajaran yang kelima adalah stop berkata buruk kepada orang lain padahal kita tidak tahu kenyataannya. Ini mungkin yang sedang kita alami atau relate banget sama kehidupan kita. Kadang-kadang kita menyakiti seseorang dengan kata-kata kita, atau bahkan melihat seseorang itu, atau bahkan kita iri pada seseorang yang mempunyai kemudahan padahal tidak sesuai dengan apa yang kita lihat. Di sini aku belajar dari Kim Yong San yang meminta maaf kepada Inje, kakaknya Sodalmi, karena dia pernah berkata buruk padahal Kim Yong San nggak tahu yang sebenarnya. Aku juga berusaha untuk mengontrol diri aku sendiri dan mengerti bahwa semua orang memiliki peperangannya masing-masing. Semua orang memiliki masalahnya masing-masing. Urep iku wang sinawang, artinya sesuatu yang terlihat enak belum tentu enak, dan sesuatu yang terlihat tidak enak belum tentu tidak enak. Jadi berhenti ngurusin kehidupan orang lain, fokus pada cita-cita dan diri sendiri adalah resolusiku 2021. Pelajaran yang keenam. Pelajaran yang keenam ini adalah sesuatu yang kadang-kadang kita lupakan. Rumus sukses sama dengan usaha plus doa. Di drama ini aku mencatat Sodalmi kali pergi ke gereja berdoa untuk kesuksesan proyeknya, kesuksesan keputusannya, dan meminta kepada Tuhan. Terlepas bagaimana cara dia berdoa, di sini Sodalmi mengajarkan aku kembali atau mengingatkan aku kembali bahwa setelah kita berusaha yang terbaik, tentu akhirnya hanya doa kita dan penyerahan diri kita kepada Tuhan yang akan memproses usaha kita apakah berhasil atau tidak. Jika tidak berhasil, maka kita perlu belajar lagi dan berusaha lebih baik lagi. Selanjutnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tuh pelajaran yang kita pelajari dari SD sampai sekarang, tapi kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang tuh di diri kita tuh ada kesombongan atau lupa berdoa. Ya kadang-kadang kita cuma doa singkat doang kan, kayak ya Allah mudahkanlah aku di segala urusanku, tapi kita tuh lupa kayak doa yang spesifik gitu loh. Kadang-kadang aku sendiri juga lupa kalau seumpamanya aku ada pekerjaan apa gitu, aku hanya ya Allah mudahkanlah segala urusanku, padahal harus menurutku pribadi di hati kita juga kita perlu tanamkan apa sih yang menjadi keinginan kita. Allah memang maha tahu, tapi Allah suka kan dipuji, dibutuhkan. Jadi aku ingin kedepannya setelah nonton drama ini melibatkan Allah di segala urusanku. Jadi buat kamu yang bilang, atau ada orang yang bilang drama Korea itu cuma orang-orangnya yang cantik gak ada manfaatnya, ini aku buat videonya. Orang yang bilang drama Korea itu menjauhkan dengan Tuhannya, enggak, buktinya aku menemukan ajaran-ajaran agama setelah menonton drama Korea. Tidak hanya startup, banyak kok aku menemukan hikmah lain di drama yang lain. Makanya aku awali dengan membuat video startup ini. Aku mau curhat kayak gini lagi setelah nonton drama atau setelah nonton film. Aku ingin curhat lagi apa yang aku dapatkan, apa manfaatnya atau hikmah apa yang bisa aku petik dari nonton drama Korea. Kalau kalian suka video aku yang seperti ini, silahkan klik suka. Kalau kalian gak suka, silahkan dislike aja, aku gak apa-apa. Setidaknya aku tahu kalau kalian nonton dan kalian gak suka sama video ini. 2020 segera berakhir dan aku harap di 2021 banyak video-video yang aku buat. Kedepannya aku nggak mau terlalu berpikir apa konten yang mau aku bikin di video YouTube. Aku
aku hanya akan membuat YouTube aku sebagai media curhat. Oke, itu dia video aku hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, tetap baik-baik saja. 2020 mau segera berakhir, dan tetap ikuti protokol kesehatan. Isna pamit dan dadah.